Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita mau bahas reel yang baru nih dari Sikari ya. Sikari ini akhir-akhir ini lagi jos banget lah. Udah teman-teman yang udah pada tahu, paham kali ya. Tapi di sini saya ada pegang yang versi Safironya dari Sikari ini. Ukurannya kebetulan 6000 ya. Mungkin ini buat teman-teman yang suka melaut, karena ini kelasnya saltwater, harusnya lebih cocok untuk bermain di air laut, khususnya buat teman-teman yang suka main tali panjang karena ini ukurannya besar ya. Nah, langsung aja to the point, kita buka dari Sikari Safironya. Di sini saya baru ngintip-ngintip aja dari bagian dusnya, tadi belum saya pegang. Dan yang saya temuin di sini tuh ada satu handle, satu reel, sama dikasih free untuk drag knob ya. Di sini juga saya lihat ada tulisan knob ekstra. Jadi buat teman-teman yang nauzubillah min dzalik ya, kalau lepas hilang ini ada penggantinya lah, setidaknya seperti itu. Mudah-mudahan sih jangan hilang ya, karena untuk ininya beda ya. Tuh, untuk warnanya berbeda. Yang aslinya dia glossy, kalau yang cadangannya dia warnanya dope. Dan untuk Sikari Safiro ini dibekali dengan 6+1 sealed ball bearing, 15 kilo test, carbon body rotor, advanced clicker system, carbon drag, dan aluminium untuk bagian spool sama handle, thick bell arm, computer balance rotor, dan extra drag knob ya. Itu aja untuk spesifikasinya. Di sini ada rasio HG501, 5 tetap ya, rasionya 5, HG501. Dan maksimum dragnya 15 kilo. Lalu untuk line capacity 0424, 044200, 048, 170 meter. Oke, kita simpen. Apakah ini frame-nya terlalu sempit? Kayaknya iya nih, tapi nggak apa-apa lah. Semoga bisa cukup ya untuk review-review seperti biasa ya. Di Sikari Safiro ini yang saya lihat dia memang punya tampilan karbon ya. Seperti ini nih teman-teman. Ya, dia punya visual karbon di bagian bodi dan di bagian rotor. Yang biasanya kalau rotor karbon itu suka saya pencet-pencet, dan ini luar biasa keras ya. Mantap ini mah, jos gandos lah. Luar biasa ini, bukan tidak bertenaga. Teman-teman bisa lihat tangan saya mengeluarkan cukup banyak tenaga, dan ini rigid banget. Setidaknya buat teman-teman yang suka narik ikan-ikan besar, jelas rotor ini nyaman. Buat teman-teman yang suka main jig agak besar, juga rotor ini tetap mampu, tetap sanggup ya. Lalu untuk knopnya ini sudah dibekali dengan round knob aluminium seperti ini ya. Dia bulat, aluminium, CNC cutting ya. Jadi posisi pembuatannya dengan mesin cutting CNC. Sudah menggunakan one piece, cakep ya. Dan ada rubber seal di bagian sini. Juga sudah menggunakan asnya kemungkinan stainless ini. Keren banget ya. Lalu untuk di bagian spoolnya, nah, ada cakaran 3. Nah, seperti ini. Safety clipnya sudah menggunakan bahan kuningan. Lalu untuk switch anti reverse di sini masih ada. Dan thick bell arm, sama pakai bell arm yang melengkung ya, bukan yang ngotak gitu atau ngebulet doang datar di sini, enggak ya. Oke, ini untuk visual dari Sikari Safiro ya. Saya takut salah, soalnya saudara saya punya satu usaha Safior, jadi ingatnya Safior padahal ini Safiro. Nah, seperti ini. Untuk bobotnya kita coba timbang dulu sejenak saja. Untuk bobotnya, biasanya reel ukuran 6000 gini di 300-an gram ya. Kita coba. Untuk bodinya aja 332. Kalau dengan handle seluruhnya jadi 379, 377 ya. 37, pokoknya 370 atau 380 lah ya pembulatannya. Karena ini belum include tali. Kalau masuk tali pasti lebih berat lagi sedikit ya. Ini untuk handle-nya sudah menggunakan quick lock system ya. Sudah menggunakan one piece dan juga quick lock system, jadi langsung terkunci. Putarannya halus dengan rasio 5
one way clutch sudah pasti ya. Kita coba hitung dulu untuk rotornya ya, putaran rasionya ya. Oke, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Di rasio 5. Jadi ini bisa masuk kategori yang enteng putarannya. Kalau teman-teman pakai yang rasio 6 atau 7 itu memang terasa berat, tapi jelas sekali gulung jumlah tali yang masuknya lebih banyak ya. Nah ini buat teman-teman yang saya pegang ukuran 6000, barangkali ada teman-teman yang mau pakai ini untuk turun melaut ya. Ini bisa kalian pakai dan harganya yang saya tahu dibanderol di harga 200 sampai 300 ribuan. Ukurannya lengkap mulai dari 1000 sampai dengan 6000 ya. Oke, di sini ada karbon body dan rotor ya. Gear ratio 5.0/1 sama di sini juga karbon body dan rotor. Gear ratio 5.0/1. Di sini juga ada rubber seal. Dan mungkin sebelumnya kita coba spooling dulu ya. Kita coba masukin tali dulu supaya tahu hasil gulungan tali atau estimasi tali yang kita pakai sebagai sampel berapa meter tali PE-nya. Nanti teman-teman bisa kita lihat di akhir video. Saya kepinggirin dulu untuk boxnya dan saya persiapin untuk gulung tali dulu, spooling. Oke, dan di sini kita berhasil masukin tali. Tadi mulai warna kuning, ketemu oranye tuh 20, ketemu abu 30. Berarti ini 230 sampai 240. Yang saya pakai ini PE diameter 03 ya. 028 atau 03. Secara overall gulungan tali cenderung rata ya. Seperti ini. Dan ini udah bisa dibilang maksimum, jangan ditambah lagi. Kalau ditambah lagi pas dipakai lempar suka backlash, tapi kalau kalian nggak suka bermain lempar, hanya sekedar drop umpan aja, ini aman sih ya. Dan ini juga saya kurang tension, bisa dibilang kurang tension. Ini udah 230 meter dan yang warna pink ini udah ke 240 sebetulnya. Jadi ini diameter 028 atau 03 juga, masuk 230 meter dengan ya kurang padat sih. Nah kalau teman-teman bisa lebih padat lagi, seharusnya lebih banyak tali ini masuknya. Jadi alhamdulillah berarti untuk spoolnya langsung rata. Menurut saya udah cukup bagus. Saya keluarin dulu talinya, lalu kita lanjut reviewnya. Oke guys, talinya sudah kita keluarin. Sekarang kita mungkin akan coba review lagi sampai ke bagian dalamnya ya. Kita intip-intip seperti biasa, konten intip mengintip ya. Dan saya lupa kayaknya belum dengerin suara clicker dari dragnya. Maksudnya dari drag knob. Ya, karena memang seperti ini ya. Jadi untuk di bagian drag knobnya ini seperti tidak ada rubber seal ya, tapi kan memang ada di sini dan clickernya ada di sini. Nah, clickernya ada di sini. Yang saya tahu dari satu reel yang saya punya dengan konsep drag knob seperti ini, dia bukanya dicongkel ya. Jadi ini didorong ke dalam, ini dorong ke dalam. Nanti yang bagian ini baru bisa kebuka. Saya tadi nyobain ini agak susah. Jadi ya janganlah. Pokoknya itu aja caranya kalau mau ngebuka ini ya. Ditekan sini, nanti dia bisa keluar. Tuh, jadi untuk bunyi dari drag knobnya. Terus untuk bunyi clickernya seperti ini. Ini nyaring banget, menurut saya luar biasa sih. Kalau buat teman-teman yang suka dengar suara jeritan reel yang seperti itu ya, jelas ini enak banget ya suaranya. Oke, putarannya enteng, licin, apalagi udah dipakai gulung tali ya. Pokoknya kalau pertama tuh memang udah smooth ya. Tapi kalau udah dipakai gulung tali itu makin smooth karena kayak kendaraan lah, ada indrayannya. Kayak gitu ya, ada indrayannya. Jadi setelah gulung tali itu ini feel-nya aduh makin enteng lagi ya, jelas. Saya coba buka dari handle dulu. Kalau ada yang kurang mohon diingatkan atau nanti kita komunikasi aja di komentar, di kolom komentar. Saya coba buka di bagian knob handle. Oh, agak kuat. Bentar kita ambil dulu. Nah, kita buka ke kiri. Nah, betul kan? Ke kiri kalau nggak salah. Di bagian handle-nya pakai aluminium.
seperti ini ada putih-putih semacam lem ya. Jadi sebetulnya ini udah dikasih lem guys, biar nggak gampang lepas. Malah kita buka, harus cari Loctite lagi berarti ya. Dan di bagian sini tampaknya ada busing kuningan. Nggak tahu di bagian dalamnya bearing atau bukan, tapi untuk putarannya menurut saya udah cukup lumayan. Ini tidak bisa diganti ya round knobnya. Jadi dia dipaten. Cakep ini dengan one piece handle-nya ya. Kayak capek ini. Nggak juga. Oke, ini dari bahan drag ininya ya. Dari bahan untuk di drag knobnya, saya rasa sih ini pakai magnet yang kuat ya. Pakai besi yang cukup tahan. Karena saya coba reaksi pakai magnet kuat, ini nggak bereaksi. Nggak terlalu bereaksi. Pakai magnet lemah, jelas nggak bereaksi sih. Menurut saya ini tahan karat dari warna-warnanya, dari beberapa reel yang udah pernah kita punya dan kita review juga. Ini warna-warna yang cukup tangguh ya untuk menahan korosi dalam jangka waktu yang cukup ya. Terus di bagian drag washer, di bagian drag washer ini ya, ini advent clicker jelas, advent clicker system. Tapi kita ke drag washer dulu. Saya pakai kuku tuh supaya nggak bikin lecet sebetulnya. Kalau pakai obeng atau pakai pinset suka bikin lecet. Kalau ini biar nggak terlalu lecet ya. Oke, ini unik ya. Saya suka sebetulnya sama hal-hal yang seperti ini. Ingat kayak Daido Hydra lama. Ingat ke beberapa reel-reel zaman 500 ribuan lah waktu itu ya. Jadi unik, ada bentuknya, bukan sekedar yang cuma segi 5 atau segi 6 doang. Ini keren sih, saya suka yang kayak gini. Terus di bagian key washer, drag washer ada 3 lapis. Oke, 3 lapis key washer dan drag washer. Dan ini clicker untuk di bagian tutup spool ini ya. Clicker untuk di bagian tutup spool, sekaligus menjadi key washer yang pertama ya. Jadi key washer ini, key washer, drag washer, terus apa sebutannya, washer telinga ear washer. Ya pokoknya ada telinganya, terus key washer lagi. Nah untuk key washernya juga ini bahannya menurut saya bagus ya, tidak bereaksi pada magnet lemah. Ada reaksi pada magnet kuat, tapi enggak sih kayaknya, ada nggak ya? Ada tapi tipis banget ya. Ada namun tipis sekali untuk reaksi pada magnet kuat. Jadi bagus, pastinya salah satu bahan yang cukup untuk menahan korosi. Dan di harga 200.000 sampai 300.000 sih menurut saya ini gokil ya. Makanya tertarik banget sama ini ya. Siapa? Shikari Safiro. Aduh, Safior lagi. Ingat sama tempat usaha saudara namanya Safior. Oke, di sini ada di belakang ada 2 spacer. Ini berarti sudah disetting sedemikian rupa supaya talinya tadi rata ya. Lalu di sini ada drag clickernya. Ini kalau pakai magnet lemah tidak bereaksi. Kalau pakai magnet kencang ada reaksi, tapi tipis nih ya. Nah seperti itu. Terus untuk key washernya juga nggak bereaksi saya rasa. Nah bereaksi tapi tipis banget, tergantung permukaan yang menempelnya. Kalau seperti ini kan permukaan yang menempelnya banyak, tapi kalau seperti ini dia pasti jatuh ya, nggak mau bahkan. Kalau gini dia nggak mau. Jadi tergantung permukaan yang tertarik oleh medan magnetnya. Di depan ada washer juga sih, jadi udah di setting ya. Bagus menurut saya, jadi tidak, gulungan talinya udah langsung rata mudah-mudahan. Terus kita bongkar aja ke bagian ini, penutup untuk mur rotornya seperti ini. Untuk di bagian penutup mur ya. Tapi tidak ada water seal di sini ya. Tidak ada rubber seal di sini. Lalu untuk rotornya kita buka aja, ini kayaknya pakai kunci 12 karena ini ukuran 6000. Di sini saya lihat tidak ada bantalan besi, biasanya ada bantalan besi biasanya ya, tapi tidak selalu dan tidak melulu ya.
Biasanya ada ring besi gitu ya. Oke, ini rotornya karbon luar dalam ya. Yang kami perhatikan keras, minta ampun. Wih, ngeri ini. Keras ini mah, bagus. Untuk bobot rotornya kan ini karbon ya. Cuma saya nggak punya pembandingnya untuk bobot dari rotor grafit. Cuma saya timbang aja untuk bobot rotor karbon ini ya. Full dengan bell arm, bell wire-nya semua ya. 70 gram. Jadi ini ringan. Ya mungkin yang berat-berat kayak di bahan spool kan tuh. Spoolnya udah 70 gram. Terus di bagian gear atau bahan-bahan metal, main shaft ya. Ini ringan ya. Terus untuk land rollernya di sini ada berapa bearing? Ya sejauh ini baru nemu satu. Oke, untuk skrupnya atau ya bisa dibilang baut juga. Ini tidak bereaksi pada yang lemah, bereaksi pada yang kuat. Di bagian land roller ada satu bearingnya. Bearing tertutup. Lalu di bagian sini nggak ada. Wih, ntar dulu. Kami baru nyangka ini one piece guys. Look like one piece bell wire ya. Nih, perhatiin. Nggak pakai sambungan ini ternyata. Mungkin ada sambungan tak karena ada gejelegan, ada tonjolan sedikit tapi ini mah gokil guys. Mantap ya bell wire ya. Jadi nggak ada cerita-cerita tali nyangkut di situ ya di bell wire ya. Terus ini ada satu ring di bagian bawahnya. Lalu untuk per spring guide ya, bell spring guide. Bell spring guide-nya seperti ini. Bentar. Oke, sudah menggunakan besi dan menggunakan pengaitnya juga besi. Oke, levernya juga udah pakai bahan besi pasti. Oke, sebelah sini sebagai balancer. Oke, tidak ada apa-apa lagi di situ. Nggak kerasa kedengeran ada bunyi, jadi kemungkinan memang tidak ada apa-apa di bagian bell arm sebelah kiri ya, yang sebagai balancer itu. Saya tutup dulu ini ya, untuk bagian spring guide-nya ditutup dulu sebentar. Oke, rotor sudah. Ini kurang ke atas ya kameranya. Rotornya sudah, duit 100-nya kepinggirin. Nah, di bagian cover one way-nya ini setengah ya. Seperti ini, setengah. Oke, kita buka aja langsung. Untuk cover one way-nya di sini saya tidak menemukan ada rubber seal. Jadi kalau rubber seal, handle kiri satu, handle cap kanan satu, di bagian drag knob 1 sama di o-ring itu ya 4 titik rubber seal. Oke, untuk skrunya sudah bagus. Saya jadi ingat beberapa bulan apa tahun ya, yang terakhir tuh yang ada Shikari yang mirip sama Daido Trisula tuh, Blue Wave ya kalau nggak salah. Shikari Blue Wave waktu itu kan di bagian mur-mur gininya masih bereaksi kencang sama magnet ya di hampir seluruhnya, jadi di bagian luarnya. Kalau ini di bagian sini yang masih bereaksi lumayan pada magnet lemah ya, pada magnet lemah dia bereaksi di bagian cover ininya aja ya, cover one way ya. Terus ini juga penahannya masih ada reaksi, jadi kemungkinan di sini juga kalau bisa dioles-oles grease aja, jadi supaya lebih tahan terhadap serangan korosi. Dioles grease doang. Saya terlalu pinggir nggak sih? Nah, mudah-mudahan enggak ya. Soalnya nggak merhatiin kameranya, view-nya kemana. Kita buka dulu untuk di bagian one way-nya. Oke, sudah lepas. Dan saya penasaran sama main gear-nya. Main gear pinion ya.
Pinion gearnya ini memiliki berapa support bearing? Agak susah nih tumbennya. Biasanya agak gampang. Tapi bagus ini, ketat ya. Tidak gampang meluncur, tidak gampang merosot gitu, bagus tuh. Oke, sepertinya harus ke bagian body dulu deh. Agak kuat ini. Saya coba ke bagian body dulu ya. Tapi ini untuk support bearing di bagian depan. Dan ini untuk one way-nya. One way-nya seperti ini. Untuk bushingnya di dalam. Berarti yang belum keluar hanya pinionnya nih. Pinionnya belum mau keluar. Ini untuk one way-nya. Ini ada satu ring di belakang. Ada spacer. Nah, di bagian sini aja nih yang agak susah. Nanti kita buka kalau udah ke bagian dalam ya. Oke guys, ini sudah terbuka ya di bagian bodinya. Lalu untuk ini kita mundurin dulu. Untuk di bagian shaftnya dan kita coba tarik. Wey, giginya guys. Ini gede ya. Dari pertama buka, boom, langsung ini kayak mega gear istilahnya, gede. Saya simpan dulu sebentar sambil saya coba. Oh, pantes nggak mau keluar tadi ya. Ini tuh ada nih, ada support bearing di belakang yang ketika gearnya ini kalau terpasang ya. Nah, ketika gear terpasang, ini support bearing kalau ditarik paksa, dia malah nyangkut. Nah, jadi jangan dipaksa. Untung nggak kita paksa ya. Hanya dicoba aja. Nah, ini ada support bearing di bagian belakang. Di bagian sini ya. Jadi ada housingnya. Nah, di bagian situ ada support bearing. Kita cabut dulu seperti ini. Terus kita simpan dulu. Lalu kita ke sini. Ini nggak bisa ditodong. Bisa nggak? Nah, bisa sedikit lah ya. Todong tipis-tipis. Sudah menggunakan slider guide ya di bagian bawah sini. Slider guide-nya. Dan ini untuk di bagian dalaman OSC gear-nya. Oke, OSC gear. Terus kita coba buka dulu. Tidak ada bearing juga. Dan itu ada bearing sih. Satu ya. Kita coba ukur aja deh. Nyobain ngukur untuk bearingnya. Nah, ini ya, bodinya karbon sampai ke dalam. Teman bisa perhatiin. Karbon sampai ke dalam. Cukup keras. Dengan bobot yang lebih ringan. Pastinya cocok untuk teman-teman yang menyukai bahan karbon. Oke, untuk bearingnya saya coba hitung dulu sebentar ya. 1 di bagian support bearing depan, 2 di bagian depan sini, 3 di bagian kiri sini, oke, 4 di bagian kanan, 5 di bagian pinion belakang, 6 di bagian line roller. Jadi bearingnya ada ya, support line roller. Ini 2, jadi ini ada 2, di pinionnya 2, di main gear kanan kiri 2. Itu bearingnya udah ketemu semuanya 6. Lalu untuk di bagian gearnya ini cukup mengkilap, menurut saya bagus. Cukup tebal. Dan untuk asnya pakai bahan stainless ya, bisa dibilang. Untuk gigi utamanya berbahan zinc. Saya lihat ya, zinc. Oke, cakep. Dan diameternya besar sekali ya. Kayaknya sih ini kayak rasio 6 ya besarnya, tapi ternyata rasionya 5, berarti ada perbedaan di jumlah giginya. Soalnya saya lagi bersepeda juga akhir-akhir ini, jadinya suka ngitung-ngitung jumlah gigi. Cuma kalau ini enggak lah. Nah, kalau misalkan kita mau ganti high speed, bukan sekedar ganti ini, ganti main gear, karena harus akur sama pinionnya. Kalau pinionnya nggak akur, ya nggak bisa juga ganti main gear ya. Oke, sekarang saya coba ukur bearingnya dulu. Mudah-mudahan jangka sorongnya ada dan nggak kedip-kedip. Tapi saya coba lepas dulu yang ini. Nah, itu udah lepas. Untuk bearing di bagian belakang,
belakang pinion diameter 3, tebal 3, diameter 10, inner 6, 5, ya, inner 6, 10, 6, 3. Terus untuk di bagian handle kanan berarti ya, tebal 4, luar 14, dalam 8. 14, 8, 4. Oke, untuk di handle kiri saya rasa bisa jadi sama ya. Bisa jadi sama. Ini ada ring spacer yang harus kita simpan di sini. Saya simpan dulu. Di bagian kanan tebal 4, luar 14, dan dalam 8. Ya, bisa dibilang sama. Taruh ini kedip-kedip mulu. Terus di bagian line roller ini kalau teman-teman misalkan line rollernya karataan, jadi teman-teman perlu beli spare part atau misalkan punya cadangan dengan diameter ketebalan 2,5 dan luarnya 8, innernya 5, 4, 5 ya. Berarti 8, 5, 2,5. Oke, 8, 5, 2,5 untuk di bagian line roller. Di bagian support pinion ini tebalnya 2,5 juga, luarnya 8, sama dalamnya 5. Berarti ini bisa ya untuk support. Nah betul ya, untuk support bearing di spool itu satu ukuran dengan bearing yang ada di pinion, di bagian line roller. Jadi ini bearingnya sepaket, ini juga kanan kiri sepaket, dan yang berbeda hanya di pinion depan sama pinion belakang. Untuk pinion depan ini punya tebal 5 kayaknya, 5 dan diameter 16 dan inner 8. 16, 8, 5 karena ini ukuran 6000 juga sih ya. Seperti itu menurut saya untuk material metal atau bahan besi atau bajanya itu yang bereaksi kuat pada magnet lemah, itu hanya di bagian 3 ini aja ya, pengunci dari cover one way. Selebihnya enggak. Kalau bearing semuanya bereaksi, baik itu yang lemah ataupun yang pakai magnet lemah ataupun yang kuat ya, pasti ada reaksi karena bearing cenderung menggunakan bahan steel, baja ya, lebih ke arah baja. Seperti itu review saya, mohon maaf kalau kelamaan. Sikari lagi bakal naik daun lagi karena ada produk yang pastinya viral luar biasa, dan saya ngambil Sikari yang versi Safironya. Semoga ada manfaatnya dari konten ini. Pasti saya ada salah kata, jadi saya mohon maaf kalau ada salah kata dan ada salah review, mohon dikoreksi. Dan kolom komentar kita terbuka untuk diskusi. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.